baliho besar dengan foto Menhan yang juga bakal calon presiden 2024 Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo terpampang di salah satu sudut ibu kota. Baliho bertuliskan "Menang bersama untuk Indonesia Raya" itu pun menjadi sorotan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut bukan Gerindra yang memasang baliho tersebut. Namun hal ini disambut positif karena ada pesan persatuan di dalamnya. Tapi kalau foto Pak Prabowo dan Pak Jokowi ada bareng, menurut saya bukan hal yang aneh. Beliau berdua adalah presiden dan menteri, ya. Beliau berdua juga sama-sama punya komitmen bagaimana capaian pemerintahan saat ini yang sangat gila dan hilang bisa berlanjut di pemerintahan yang akan datang. Jadi arahnya bukan bentuk support atau mencatut nama Pak Jokowi untuk endorse Pak Prabowo? Saya enggak lah, saya pikir kita nggak tahu siapa yang bikin ya, tapi nggak ada yang salah kok. Apa salahnya coba presiden dengan menteri foto, ya kan? Sementara itu, partai asal Presiden Joko Widodo PD Perjuangan enggan menanggapi baliho Prabowo Jokowi yang tengah beredar. Soal tadi, saya tidak akan tanggapi yang tidak resmi. Apakah ada hal resmi? Kalau nanti hal-hal itu sifatnya sudah resmi, sudah dideklar, itu baru boleh kita tanggapi. Hingga kini relawan Jokowi pun belum menentukan arah dukungan pada Baca Pres 2024. Namun, ada sebagian misalnya di Solo, Jawa Tengah, sejumlah elemen relawan pendukung Jokowi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto. Mereka menilai sikap Jokowi selama ini adalah isyarat mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Dari keadaan yang ada, kami menarik garis benang merahnya bahwa Pak Jokowi secara tersirat menunjuk Pak Prabowo sebagai penerusnya kelak, dan sudah menjadi kewajiban kami yang ada di Solo ini untuk mendukung beliau sepenuhnya untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden berikutnya. Sementara itu, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo tak mempermasalahkan sejumlah relawan Jokowi yang mendukung capres selain dirinya. Ganjar mengklaim relawan Joko Widodo masih banyak yang siap bekerja untuk memenangkan dirinya di Pilpres 2024. Yang kemarin sudah mendukung salah satu calon, kita hormati pada pilihannya. Ya. Tapi mostly sebagian besar ternyata duduk di sini. Anda tahu yang di sebelah kanan saya? Ya. Ini dulu kita berjuang bareng ya. Saya kira di sebelah kiri saya sama. Ini wajah-wajah lama yang beberapa periode pemilihan Pilpres dulu bareng. Termasuk dengan saya, termasuk dengan Mas Bas. Jadi kita orang-orang tim suksesnya Pak Jokowi waktu itu. Sehingga saya yakin sebagian besar akan ke sini. Kalau sebagian kecil ada yang ke sana, tentu kami sangat menghormati. Karena itulah demokrasi. Ya, nggak apa-apa. Hasil survei Litbang Kompas yang dirilis Mei 2023, suara untuk Prabowo meningkat signifikan. Dari sebelumnya 18,1% pada Januari 2023 menjadi 24,5% dalam kurun waktu 4 bulan. Sementara itu, Ganjar berada di posisi kedua dengan 22,8% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 13,6%. Para bakal calon presiden terus berupaya merenggut dukungan untuk mendongkrak elektabilitas dan meraih suara pemilih di pemilu kontestasi 2024. Teka-teki bakal calon wakil presiden dan dukungan relawan pun kini masih terus dinanti. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sebuah baliho besar dengan foto Prabowo Subianto dan Joko Widodo muncul di salah satu sudut kota Jakarta. Apakah ini sebagai tanda banyaknya relawan pendukung Jokowi mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto, bukan kepada Ganjar Pranowo, atau hanya sebagai tanda kedekatan saja? Sebesar apa sebetulnya pengaruh endorse dari seorang Joko Widodo bagi para baca pres nanti di 2024 untuk meningkatkan elektabilitas dan menarik suara? Kami hadirkan perbincangan dengan sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, yang kerap dipanggil Mas Awi, dan juga Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun Gun Herianto. Mas Gun, Mas Awi, Bang Habibur Rahman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Waalaikumsalam. Ya. Siap. Ya, Bang Habibur Rahman, udah beberapa hari ini tentu Kompas TV secara langsung sempat ketemu
Bang Habibur Rahman di gedung parlemen bilang itu bukan Gerindra. Udah diselidiki lagi, ini memang bukan Gerindra. Soalnya Pak Prabowo dipajang Indonesia Raya, jargonnya Gerindra dipajang, bukannya? Ya, kita udah cek bukan bagian dari partai Gerindra. Oke. Ya, tapi sekali lagi begitu, apakah ini berarti Bang Habibur Rahman menganggap ini salah satu keuntungan juga buat Gerindra dan Pak Prabowo, siapapun yang memasang, Anda menilai ini sebagai sebuah yang positif soalnya? Kami mengatakan bahwa pemasangan banner baliho billboard tersebut sama sekali tidak merugikan kami dan kami tidak keberatan. Ya, tapi sebagai bangsa saya pikir itu pesan yang sangat bagus. Kenapa? Karena pesan tersebut mengendorse persatuan. Kita tahu Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah dua tokoh bangsa. Kebetulan saat ini posisinya satu presiden, satu menhan. Yang sempat berseteru di dua pemilu terakhir dengan cukup seru. Ya. Tapi ketika beliau berdua bersatu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat positif untuk bangsa, yaitu kerja maksimal di pos masing-masing. Kita tahu Pak Prabowo di hampir semua lembaga survei disebut sebagai salah satu menteri dengan kinerja terbaik. Lalu secara keseluruhan kinerja Pak Jokowi menjelang akhir pemerintahan ini justru mendapat apresiasi masyarakat. Approval rating beliau bahkan tembus di angka 80%. Ya. Artinya sesuatu yang dahulu kita lihat agak janggal ya, masa mantan kompetitor menjadi menteri, masa itu dalam tanda kutip malah bersatu. Nah, menunjukkan hasil yang sangat-sangat luar biasa ya, hasil yang sangat membirakan. Nah itu dia. Jadi kalau gambar tersebut ya, isinya kan gambar Pak Prabowo Menhan, Pak Jokowi Presiden, lalu kalau nggak salah menang bersama untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya itu kan bukan hanya merujuk ke Partai Gerindra ya, tapi kita sebagai bangsa secara keseluruhan. Jadi nggak ada yang salah dengan pesan di billboard tersebut dan justru kami sangat mengapresiasinya. Ya, tapi di Lampung kader Gerindra memasang beberapa poster atau baliho juga berkaitan dengan Pak Jokowi yang mengatakan tahun 2024 waktunya untuk Pak Prabowo, gitu gilirannya Pak Prabowo. Ini nggak berhubungan atau dalam artian Bang Habibur Rahman, baliho yang di Keramat di Jakarta ini adalah simbol bahwa ingin disampaikan bahwa Pak Prabowo ini didukung, di-endorse oleh Pak Jokowi. Makanya bagi Bang Habibur Rahman dan Gerindra ini bagus-bagus saja. Memang sangat pengaruh ya, endorse dari Pak Jokowi ini. Tidak melihat seteknis dan sejauh itu, tapi namanya dukungan dari seorang tokoh bangsa seperti Pak Jokowi, ya, orang yang memimpin Indonesia dengan baik, orang yang pengikutnya banyak sekali, ya, orang yang punya karakter, punya prestasi luar biasa, tentu sangat-sangat positif nilainya bagi siapapun, termasuk dan juga bagi kami. Ya. Jadi sangat berpengaruh pasti terhadap siapapun. Oke. Saya ke Mas Awi dulu. Mas Awi, ternyata pendukung Pak Jokowi ini nggak solid nih. Jadi ada yang ke Pak Prabowo karena sudah dibuktikan dari paket pengantar di Solo, Jawa Tengah. Dan kemudian walaupun ini tidak mengganggu Pak Ganjar sih katanya. Pak Ganjar bilang sebagian besar masih akan bersama dia begitu, pendukung Pak Jokowi. Benar? Ini nggak mengkhawatirkan? Karena seharusnya kan lebih baik kalau solid. Mas Awi? Ya, itu hebatnya Pak Jokowi sebagai negarawan. Tapi yang jelas, asosiasi Pak Jokowi itu lebih dekat kepada Pak Ganjar. Nah, kalau kemudian ada yang dianggap mengendorse Pak Prabowo dan calon yang lain misalkan, ya biasa saja, kan tidak mungkin juga dalam politik di Indonesia itu 100% solid gitu. Ya. Nah, kalau kemudian ada sebagian yang melebar ataupun berpindah lain hati, ya biasa saja. Tetapi mayoriti itu masih bersama Pak Ganjar, kalau irisannya Pak Jokowi.
Kalau Nah, sedikit Mas Awi, kenapa Mas Awi ya. mengatakan bahwa Pak Prabowo tetap sama Pak Ganjar? Tanda-tandanya apa? Karena lebih banyak tanda-tanda ke Pak Prabowo, kalau saya sebagai orang Maksudnya masyarakat. Pak Pak Jokowi ke Pak Ganjar itu Ya. terlihat pertama dalam beberapa kali kesempatan beliau mengendorse nama Pak Ganjar meskipun dengan simbol-simbol. Yang kedua, ketika deklarasi Ganjar sebagai calon presiden, Pak Jokowi hadir. Ya. Terus kemudian setelah itu beberapa momentum, misalkan sholat Idul Fitri dan seterusnya. Dan Solo. terakhir kemarin ketika kita peresmian kantor sekretariat relawan di Jakarta, kalau soal foto, ya foto Pak Jokowi malah lengkap di situ. Ada foto Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi dan Pak Ganjar, itu foto presiden semua, termasuk Pak Ganjar presiden 2024-2029 insya Allah. Gitu kan. Jadi, Ada Bu Mega, mantan presiden. iya, ada Bung Karno, ada Pak Jokowi, ada Pak Ganjar. Oh, jadi ini foto-foto ini akan beredar dong, baliho-balihonya sebentar lagi? Oh, sudah beredar. Kemarin itu coba di Jalan Diponegoro di sekretariat relawan itu gede sekali itu foto Pak Ganjar berdampingan dengan Pak Jokowi. Nah, bisa diartikan Pak Ganjar sebagai penerus Jokowi. Kalau dalam konteks pemerintahan, Pak Jokowi sebagai presiden, Pak Ganjar sebagai gubernur. Sama ketika foto Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nggak ada yang beda saya kira. Jadi nggak mengkhawatirkan ya bagi pendukung Pak Ganjar, dalam hal ini P3 juga, bahwa ini hal yang biasa, begitu? Sama sekali tidak mengkhawatirkan kami. Sekali lagi, kalau soal ada yang berbeda pendapat, ya sudah pastilah tidak akan 100%. Tidak ada partai politik di sini bisa mensolidkan barisan 100%, tidak ada. Karena kalau bicara struktur, oke 100%, tapi bicara kader, itu kan memotretnya alat ukurnya sangat susah. Itu. Ya, setuju. Oke, Mas Gun, Anda melihat soal baliho, saya kepinginnya agak sedikit di sini. Ini kan soal baliho itu sebuah hal yang biasa menjelang Pilpres, menjelang masa kampanye, ya kan Mas Gun? Mau foto dengan siapa saja calon presiden sah saja, tapi tampaknya endorse seorang Presiden Jokowi, siapa penerus berikutnya, ini ternyata jadi cukup penting. Saya salah atau tidak, Mas Gun, analisa Anda? Ya, tidak salah apa yang tadi disampaikan oleh Mas Bayu ya, bahwa Pak Jokowi presiden dengan beragam publisitas politik yang masih melekat pada beliau, kemudian juga punya basis pendukung ya, yang itu tentu diharapkan shifting ya, dan itu kemudian peralihan nanti suara dari pendukung Pak Jokowi itu kemana, itu biasanya juga ada semacam stimulannya atau rangsangannya dari siapa, dari figur utamanya yaitu Pak Jokowi. Bandul politik Pak Jokowi tentu akan diharapkan dibaca oleh halayak sehingga melahirkan yang disebut dengan preferensi ya politik pada sosok yang akan mencapreskan diri di 2024. Nah, masalahnya adalah baliho sejenis ini kan konsepnya bukan kampanye, tapi konsepnya itu adalah publisitas politik. Ya. Kampanye itu nanti berbatas waktunya, sementara publisitas politik itu kapan aja bisa dilakukan, Mas Bayu. Kalau ditanya ke Mas Habib tadi, siapa yang memasang? Tentu kan juga Mas Habib tidak bisa mengontrol seluruh baliho yang akan terpasang. Ya kan? Ya. Oke, jadi saya kalau soal baliho ini mengacu kepada apa yang ada di Keramat begitu. Ya. Bukan Gerindra yang pasang, tapi ini adalah sesuatu yang wajar saja sebetulnya, tapi menguntungkan sebagian pihak. Kalau bisa dilihat dari sisi komunikasi politik, bahwa ini publisitas politik, hal ini masih wajar saja, dan kita akan melihat baliho-baliho lain nanti seperti tadi Mas Awi bilang, bisa saja kan sebentar lagi juga ada gambar-gambar atau foto Pak Jokowi dengan Pak Ganjar di beberapa kesempatan. Akan terlihat seperti itu. Begitu untuk mempengaruhi publik, Mas Gun? Ya, memang akan semakin intens ya menjelang musim kontestasi itu mendekati fase menentukan seperti masa kampanye, itu akan semakin banyak beredarnya baliho atau
pesan politik apapun ya di ruang-ruang publik ya, yang itu kemudian kalau saya maknai dari perspektif publik tentu butuh kehati-hatian supaya kemudian kepatutan publik itu juga tetap terpelihara gitu. Misalnya ya, Pak Jokowi kan tentu sebagai presiden yang kemudian posisinya harus berdiri di atas semua kandidat ya, baik itu Pak Prabowo, kemudian misalnya Pak Ganjar ataupun orang lain potensi maju sebetulnya seperti Pak Anies Baswedan, sehingga jarak dalam konteks misalnya pola hubungan ya yang terbaca oleh publik itu juga penting untuk kemudian diposisikan secara proporsional. Endorsement yang kemudian masif, eksesif itu tentu dalam beberapa hal akan menguntungkan salah satu kandidatnya. Pak Prabowo diuntungkan oleh endorsement politik yang kemudian muncul dari pesan menang bersama Indonesia Raya begitu, karena akan diasumsikan ya punya namanya politik asosiatif antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pun demikian bisa seperti Mas Awi tadi sampaikan, bisa aja beredar lagi foto-foto yang diidentifikasi endorsement misalnya Pak Jokowi pada Pak Ganjar. Ya, dua-duanya kan sebut aja all president men gitu ya kan. Nah, itu yang mungkin harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena bisa aja juga muncul kandidat lain yang mungkin bukan berada dari circle-nya Pak Presiden. Sehingga dalam konteks ruang publik, ya kan Pak Jokowi itu juga harus menjaga bahwa beliau berdiri di atas semua kepentingan capres-capres yang berkontestasi. Meskipun tentu ya dalam beberapa hal akan ada irisan politik Pak Jokowi dengan atau lebih ya proporsinya lebih pada 1-2 pasangan lain. Oke. Kalau Mas Gun menilai ini berkaitan dengan Pak Jokowi yang kita sebagai publik melihatnya sekarang masih agak cenderung kepada 2 calon, Ganjar dan Prabowo, dengan munculnya foto-foto, baliho, dan mungkin masih akan ada ke depan, ini siapa yang sebenarnya paling diuntungkan? Kalau dari beberapa survei kan, termasuk survei di Bank Kompas mengatakan tampaknya endorse dari Pak Jokowi ini punya pengaruh cukup besar dengan elektabilitas sampai saat ini untuk Pak Prabowo terutama. Anda setuju, Mas Gun? Iya, kalau dalam fase kontemporer ya, dalam waktu beberapa belakangan ini, itu potensi keterpilihan ya, naiknya tingkat keterpilihan Pak Prabowo itu sangat terbantu sekali dengan politik asosiatifnya dengan Pak Jokowi. Ya, kehadiran misalnya aktivitas bersama, kemudian juga statement-statement Pak Jokowi, sekaligus juga inisiasi pertemuan misalnya Pak Prabowo dengan orang, sebut aja misalnya dengan Gibran atau orang-orang di sini, itu turut diidentifikasi gitu ya, bahwa tidak ada hambatan psikologis, sekaligus merepresentasikan, dianggap nih ya, merepresentasikan bahwa ada potensi bandul Pak Jokowi itu ke Pak Prabowo, sehingga kemudian dengan sendirinya kan menaikkan yang disebut dengan preferensi dukungan publik pada Pak Prabowo. Meskipun tentu ini juga jangan jumping conclusion, artinya jangan kemudian kita menyimpulkan bahwa sudah pasti bandul politik ke Pak Prabowo. Kenapa? Karena politik dalam 1-2 bulan ke depan ini akan sangat dinamis tergantung pada negosiasi politik di antara kekuatan real. Ya. Oke, Mas Awi, ada tanggapan bahwa asumsi publik saat ini dari beberapa gestur politik Pak Prabowo bahkan itu lebih terasosiasi Pak Jokowi endorse-nya ke Pak Prabowo. Ada tanggapan? Ya, itu kan perasaan Pak Prabowo gitu. Tapi kalau menilik hasil lembaga survei itu kan menunjukkan cukup kuat asosiasi preferensi politiknya pendukung Jokowi itu ke Ganjar Pranowo. Tapi sekali lagi ini momentum masih panjang. Jadi masih ada sekitar 8 bulan ke depan menuju pemilu. Belum lagi nanti yang menentukan adalah pasangan dari masing-masing calon presiden. Nah, itu juga berpengaruh. Dan juga performa kinerja kabinet selama setahun ke depan. Itu juga menjadi faktor yang bisa mempengaruhi persepsi publik.
Kalau Pak Ganjar sendiri sebentar lagi sebagai gubernur, beliau selesai di bulan September. Setelah itu kan tidak menjabat apapun di pemerintahan. Bisa lebih fleksibel, bisa lebih bebas dalam melakukan konsolidasi politik. Oke. Mas Habibur Rahman, menutup bagian pertama, apa emang ini menjadi modal utama yang begitu dikedepankan? Saya mengacu di Lampung, kader Gerindra mengakui memang memasang itu baliho Jokowi dengan Prabowo sedemikian rupa agar lebih terlihat kesannya, asumsinya kepada publik Pak Jokowi memang endorse-nya Pak Prabowo. Sebegitu penting atau modalnya? Saya meyakini sebenarnya bukan cuma itu, Mas Habibur Rahman. Ya, saya beberapa kali sampaikan ya dalam beberapa survei terakhir kan dikatakan elektabilitas Pak Prabowo sudah crossing ya, sudah melampaui Pak Ganjar. Nah, apa dua penyebabnya itu Prabowo efek dan Jokowi efek. Ya. Dan kinerja beliau di Kemenhan itu luar biasa. Lalu konsolidasi Partai Gerindra ya dengan pasukan legislatornya di seluruh Indonesia juga luar biasa. Terbukti kan elektabilitas Partai Gerindra juga meroket. Nah, itu kan buah kerja keras Pak Prabowo dan kader-kader Gerindra. Tapi Jokowi efek juga penting. Beliau tokoh bangsa, beliau presiden saat ini, beliau sosok yang kita hormati. Beliau kita nggak mau menilai lah. Itu urusannya Mas Gun-Gun ya, tadi mengatakan lebih ke Pak Prabowo dan lain sebagainya. Tapi kami memandang penting ya gestur politik kedekatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kenapa? Karena beliau berdua ini ternyata dan terbukti dalam satu narasi, dalam satu frekuensi besar yang sama, ya, yaitu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, terutama juga di konteks internasional. Apa yang dilakukan, diucapkan Pak Jokowi, misalnya soal nikel, ya. Kemudian soal saham Freeport, di mana menguatkan posisi kita sebagai bangsa di hadapan bangsa-bangsa lain, itu kan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam setiap kampanye sejak beberapa kampanye Pilpres terakhir. Jadi narasinya sama, gitu. Sudah klop sekali ya beliau berdua ini. Ternyata Pak Jokowi sosok yang mengimplementasikan langsung ya. Memang secara garis besar pandangan ideologisnya sama, mengimplementasikan langsung apa yang Pak Prabowo juga sampaikan, gitu. Soal bagaimana kekayaan kita tidak mengalir keluar, itu terjawab ya, dilakukan oleh Pak Jokowi di konteks nikel tadi, ya kan. Itu makanya kami mau dinilai lebih banyak dukungan ke Pak Ganjar, ya monggo-monggo saja kalau pengamat yang bilang. Tapi dalam konteks ikhtiar, kami ingin menyampaikan bahwa kami ya satu frekuensi dengan Pak Jokowi dan kami berkomitmen ya untuk melanjutkan semua legasi Pak Jokowi. Kalau Anda simak pidato Pak Jokowi di acara hari ulang tahun Gerindra beberapa bulan yang lalu, bulan Februari, sampaikan bahwa totalitas support Partai Gerindra di DPR ya terhadap semua kebijakan Pak Jokowi pemerintahan selama ini sangat luar biasa. Yaitu karena adanya kesamaan frekuensi tadi. Oke. Nanti akan ditanggapi Mas Sawi, Ahmad Baidowi setelah jeda. Jadi tetap bersama kami untuk urusan baliho ini, mendukung, mengendorse dari Pak Jokowi kepada dua calon, Ganjar atau Prabowo. Kami segera kembali. Di Jakarta terutama menang bersama Indonesia Raya, kita akan melihat dari sisi berbagai perspektif mengenai siapa sebenarnya yang didukung oleh Presiden Jokowi atau di-endorse untuk menjadi penerusnya, Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Masih ada Habibur Rahman dari Partai Gerindra, Ahmad Baidowi atau Mas Sawi, P3, Gun-Gun Herianto, analis politik. Mas Sawi, tanggapin dulu sedikit bahwa sekarang pada saat inilah, minggu atau 1 bulan terakhir sejak kasus Pak Prabowo mampir ke Solo ketemu sama Gibran, Pak Wali Kota, begitu Mas Wali Kota, langsung deh rame. Ditambah ada baliho lagi ini kan.
kesan saya sebagai publik memang, aduh ini tanda-tandanya kok lebih terdengar, lebih terasa Pak Jokowi, Pak Prabowo. Walaupun Anda menyatakan tidak. Bagaimana itu? Ya, karena Pak Prabowo dengan Pak Jokowi beda partai. Jadi kalau dalam teori marketing itu ada namanya istilah unique selling point. Jadi ketika berbeda itu pasti kelihatan lebih menonjol meskipun ya tidak terlalu dahsyat sebenarnya. Tidak terlalu sebesar ketika dampaknya Pak Ganjar ketemu dengan Mas Gibran. Setelah itu Pak Ganjar kan juga ketemu Mas Gibran. Tapi karena sama-sama dari PDI Perjuangan, ya dianggap biasa-biasa saja. Tetapi ada makna di situ bahwa soliditas internal itu terjalin kan begitu. Jadi kalau kemudian sorot publik lebih banyak, ya maklum karena beda partai. Sama halnya dengan ketika P3 mengusung Pak Ganjar itu kan luar biasa ekspos publiknya. Karena P3 dari kutub kanan Partai Islam berkoalisi bekerja sama dengan Partai Nasionalis Merah gitu kan. Kalau ketika dipadukan warnanya kan ngejreng banget itu. Sangat kelihatan berbedanya gitu, sehingga itu membuat sorot publik semakin kuat. Namun demikian, kita masih meyakini bahwa kalau dilihat dari nanti perkembangan survei, ini kan ada lembaga survei yang melakukan survei tiap bulan sekali, ada yang 2 bulan, kalau Kompas kan setiap 6 bulan sekali, mungkin menjelang pemilu itu bisa 3 bulan sekali. Nah, kalau ketika top of mind, memang Pak Prabowo kan menang sekian persen. Tetapi ketika calon itu dikerucutkan menjadi 3 nama, itu kan Pak Ganjar unggul jauh. Bahwa disitulah terjadi konsolidasi. Ketika pada saatnya figur-figur itu sudah mulai mengerucut, maka konsentrasi pemilih itu akan semakin solid gitu. Jadi tidak menyebar lagi seperti misalkan hari ini belum ada pasangan calon yang definitif. Ya, oke, kita dapat poinnya Mas Awi. Mas Gun, saya ada setujunya sih dengan Mas Awi bahwa bisa jadi nih karena satu partai sama-sama dari Solo, Jawa Tengah, Pak Jokowi dan Pak Ganjar nih jadi blur gitu. Tapi masalahnya kan asumsi publik dalam beberapa hari terakhir. Terbukti Pak Prabowo kemudian elektabilitasnya dalam beberapa survei naik gitu, walaupun masih dalam margin of error dalam 2%. Anda setuju juga dengan analisa Mas Awi atau harusnya asumsi publik harus tetap terus diraih? Mas Gun? Iya, jadi begini Mas Bayu, ini kalau bicara tadi Mas Awi bicara soal political marketing ya, USP itu biasanya yang tadi ditiru oleh Mas Awi itu dari keunikan si individunya. Jadi keunikan si individunya, jadi bukan reference power dari luar, kekuatan rujukan dari luar. Nah ini berbeda asumsi akademiknya begitu ya. Nah kemudian kalaupun untuk menjelaskan tadi yang Mas Awi sampaikan bahwa justru dari sisi pendekatan marketing politik, ini yang mencoba untuk diraih Pak Prabowo itu adalah bicara soal ego involvement, ya keterlibatan ego dari halayak yang kemudian biasanya dipalingkan perhatiannya oleh siapa? Oleh orang-orang yang bisa menguatkan posisi si kandidat. Karena apa? Bicara itu kan bicara 5 faktor. Pertama tuh atensi perhatiannya. Ya kan, kemudian yang kedua interest atau ketertarikannya, kemudian yang ketiga itu hasrat atau desire, kemudian yang keempat baru mempertimbangkan yang disebutkan aspek conviction, baru yang kelima itu baru orang memilih. Nah ini baru tahap 1, atensi namanya. Jadi orang sedang digiring atensinya dari ya macam-macam nama itu menjadi ke Pak Prabowo. Melalui apa? Salah satu penarik atensinya itu namanya Pak Jokowi, begitu kira-kira untuk kepentingan tadi menguatkan posisi politik Pak Prabowo. Pun demikian Pak Ganjar nanti akan ada strategi untuk memalingkan perhatian publik itu dari ragam nama ke Pak Ganjar Pranowo. Salah satu penarik atensi itu Mas Bayu adalah namanya Pak Jokowi. Kenapa? Karena dianggap satu approval ratingnya tinggi gitu kan. Kemudian yang kedua masih punya basis pendukung yang diharapkan itu beralih
beralih dari pendukung Pak Jokowi di 2014 dan 2019 ke entah itu Pak Prabowo atau Pak Ganjar ini yang sedang di create strateginya tadi. Ya, Mas Gun, pada titik ini bahwa Pak Jokowi nanti sebentar lagi akan mantan presiden 2 periode begitu, masih punya relawan, militan, sudah ditunjukkan sama beliau ketika ngumpul-ngumpul di beberapa kesempatan. Tapi kan jadi sulit untuk solid nih, sekarang sudah agak terpecah-pecah. Masih mampu akan solid, pada satu titik tertentu nanti Pak Jokowi akan, sekarang kan kita masih bicara Pak Ganjar atau Pak Prabowo sih yang lebih confirm didukung oleh Pak Jokowi. Pada satu titik nanti Pak Jokowi akan mendukung salah satu, hadir di satu kampanye saja. Karena sudah mantan kan, nanti pada titik tertentu nanti bisa atau dibolehkan. Mas Gun, dan ini akan pengaruh? Jadi gini, pada satu fase ya, di mana kandidat itu sudah resmi diusung. Berarti kan di bulan November lah ya. November itu kan sudah resmi diusung. Nah, itu pasti itu sudah masuk di fase ketiga. Kalau sekarang ini kan fase stage of brainstorming nih. Orang fase kandidasi itu ngomongin siapa aja nama. Dan nanti kemudian masuk ke stage of consolidation, mengonsolidasikan nama. Jadi sekarang seperti sekarang ini ada 3. Ada Anies, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo. Nah, nanti apakah di diksi keberlanjutan itu benar-benar Pak Prabowo atau benar-benar Pak Ganjar atau keduanya jadi maju? Kan begitu kan? Nah, itu di November. Soal solid atau tidak, menurut saya akan bergantung pada apakah benar jadi 2 poros di berlanjutan atau hanya 1 poros. Kan begitu ya? Ya. Oke. Terbayang bagaimana kemudian nanti bisa solid atau tidak. Kalau saya melihatnya sekarang kok pendukungnya Pak Jokowi ini yang diharapkan biasanya solid jadi terpecah, yang akan tetap jadi 2 atau akan tetap jadi 1. Oke. Nah, Bang Habibur Rahman, berarti ini sebetulnya publik masih harus menunggu ya tahapan-tahapan untuk ke sana, dan Anda yakin bahwa seperti tadi dikatakan oleh Mas Gun, Pak Prabowo atau Pak Ganjar semua sebetulnya all the president men saat ini Pak Jokowi. Anda setuju dengan itu, Bang Habibur Rahman? Ya, kita Pak Ganjar dan Pak Prabowo memang kita satu frekuensi ya. Mungkin orang akan melihat kualifikasi, melihat kompetensi. Nah, itu yang kita sampaikan. Pak Jokowi sampaikan di Musra, pemimpin itu harus sosok yang begini-begini. Nah, kami menegaskan bahwa Pak Prabowo memenuhi kualifikasi tersebut. Kami mempertahankan kepentingan bangsa dan negara di konteks internasional. Kurang lebih begitu. Walaupun Pak Prabowo terus digadang jadi capres, bukan tidak mungkin bergabung bersama Pak Ganjar jadi capres tetap atau jadi cawapres, itu masih sangat terbuka. Begitu ya Bang Habibur Rahman? Saya sampaikan bahwa kita dalam posisi saling menghormati. Ya, Pak Prabowo sampaikan, Pak Ganjar bahkan Pak Anies itu juga putra-putra terbaik bangsa. Kita menghormati, artinya ya dalam posisi kami punya keputusan internal ya dengan PKB juga bahwa Pak Prabowo adalah capres yang sudah diputuskan. Kami juga tentu menghormati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang secara resmi juga sudah menetapkan Pak Ganjar sebagai calon presiden. Sehingga kami pikir tidak pada tempatnya kita berandai-andai ini salah satu ada yang akan menjadi cawapres gitu. Saya pikir kita dalam posisi itu ya. Nggak ada masalah, kita bersaing, berkontestasi ya dalam konteks kompetisi yang sehat ya, saling menghormati aturan main ya. Itu salah. Oke. Ya, Mas Awi, Anda juga melihat titik-titik seperti itu yang tadi disampaikan oleh Mas Gun juga, bahwa nggak jadi masalah sekarang pada tahapan ini para pendukung punya preferensi masing-masing, itu demokrasi. Tapi jangan salah, juga bisa nanti bersatu. Ya, kita kalau dari bilang ini adalah all Jokowi stand, yang memang Pak
Prabowo dan Pak Ganjar ini kan satu frekuensi, cuman beda volume saja. Nah, bisa saja ada dua kemungkinan Bayu. Kita berangkat dengan posisi yang hari ini berbeda, bersaing, nanti bisa berkoalisi di putaran kedua. Atau yang disampaikan Bayu, dalam politik sangat mungkin juga tiba-tiba Pak Prabowo dan Pak Ganjar bersatu menjadi satu pasangan. Itu kan masih opsional juga, karena apa? Pendaftaran di KPU masih lama. Tapi kita tidak ingin mengandai-andai terlalu jauh. Hari ini kita memahami dan menghormati positioning masing-masing. Bahwa PDI bersama P3 mengusung Pak Ganjar, Gerindra dan koalisinya mengusung Pak Prabowo, dan teman-teman di Koalisi Perubahan mengusung Pak Anies. Itu yang ada saat ini. Tapi finalnya baru bisa dilihat di KPU. Namanya politik itu serba seni segala kemungkinan. Jadi yang awalnya dianggap tidak mungkin, itu sangat mungkin. Siapa yang menyangka Pak Prabowo itu bisa menjadi Menteri Pertahanan? Namanya politik di Indonesia kan segala sesuatunya sangat mungkin gitu. Apalagi hanya menjadi pasangan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, sesuatu yang mungkin saja dalam politik Indonesia. Tetapi hari ini kita masih menghormati posisi masing-masing yang berangkatnya dengan koalisi masing-masing. Iya, oke. Mas Gun, terakhir. Ini kan rasa penasaran saja. Kalau iya begitu, mohon maaf saya terpaksa berandai-andai bahwa sekarang kita masih melihat tahapan-tahapan masing-masing pada koridornya sendiri-sendiri, jalur atau tracknya masing-masing, Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Kita bicara di titik ini, yang kebetulan kami melihatnya banyak di-endorse oleh Pak Jokowi sebagai penerusnya dalam berbagai kesempatan dan berbagai cara ya Mas Gun. Kalau mereka bersatu itu ketika mungkin koalisi perubahan bisa mengusung Anies Baswedan. Nah, ada kemungkinan lah Pak Ganjar dan Pak Prabowo bersatu. Saya memudahkan banyak pemirsa Sapa Indonesia Pagi, kemungkinan tersebut tuh di titik itu, Mas Gun. Kalau saya melihat potensi untuk 3 poros itu yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena bicara soal efek ekor jas pada keterpilihan partai masing-masing. Kayak misalnya kalau dari awal sudah menyatu, efek ekor jas pada misalnya Gerindra, seandainya misal Pak Prabowo berposisi sebagai cawapres, itu tentu akan berkurang. Berbeda dengan ketika Pak Prabowo menjadi capres. Jadi dari pertimbangan strategis partai ya, dalam konteks bukan hanya bicara bicara pilpres, tapi juga bicara pemilu legislatif ya, maka potensi untuk PDIP dan partainya Mas Awi ya memajukan Pak Ganjar itu tentu tinggi. Dan apakah misalnya PDIP rela efek ekor jas itu hanya dinikmati oleh Pak Prabowo jika yang kemudian jadi paket di top of the ticketnya itu Pak Prabowo begitu. Jadi saya melihat potensi untuk 3 poros itu lebih besar dibanding hanya 2 poros. Berarti akan tetap menarik dari amatannya Mas Gun. Saya melihat akan lebih seru sih. Kemana kemudian nanti Pak Jokowi akan melabuhkan dukungannya, dan kemudian kalau melihat militansi dari para relawannya, akankah betul-betul nanti endorse itu terlihat nanti kalau kita mau melihat endorse ini. Tapi saya pakai Bang Habibur Rahman dan Gerindra. Apapun itu pada titiknya nanti sekitar November, semua adalah untuk Indonesia Raya. Amin. Terima kasih untuk ngobrolnya di Wawasan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, itu perbincangan kami mengenai baliho, Pak Jokowi endorse siapa, dan segala sesuatu berkaitan dengan Pilpres terus akan mengemuka karena memang tahun politik menjelang Februari 2024 di mana ada pemilihan presiden di Indonesia. Kami masih akan kembali usai jeda. Polda Sulawesi Tengah membenarkan ada oknum anggota Polri inisialnya MKS yang diduga terlibat dalam kasus pemerkosaan terhadap remaja berusia 15 tahun di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Valentina Sitorus akan hadir melanjutkan Sapa Indonesia Pagi hari ini. Kompas TV, Rumah Pemilu.